我々子飼いの暗殺者として俺を倒したら Selamat datang di Eric Cinema, channel yang mengulas sebuah cerita film populer dengan menghibur dan menarik. Tapi sebelum itu, luangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng pada channel ini. Jangan lupa untuk di like dan share, supaya channel ini dapat berkembang dengan lebih baik. Baik, tidak menunggu waktu lama lagi, atur posisi, pasang headset, siapkan cemilan, dan nikmati cerita ini sampai selesai. Film diawali di tambang Setsu Hyogo 1878. Saito Hajime memimpin polisi Jepang untuk melacak Shishio Makoto, yaitu orang yang seperti mumi hidup ini. Shishio adalah seorang pemberontak terkenal yang dikhianati oleh pemerintah setelah dia membantu mereka mengalahkan Kesogunan Tokugawa selama pertempuran Toba Fushimi. Shishio menjadikan polisi sebagai tawanan dan menjatuhkannya ke kobaran api dan menyuruh Saito untuk tidak bergerak. Namun, pembantaian pasukan Shishio melalui polisi memberitahu Saito rencananya untuk menaklukkan Jepang dan mengembalikan Jepang kepada masa-masa peperangan. Setelah kejadian film pertama, Himura Kenshin terus tinggal di Kendo Dojo dari Kamiya Kaoru bersama Unjin Yahiko, Sagara Sanosuke, dan Takane Megumi. Saat ini mereka menyaksikan opera yang menceritakan kehidupan Batosai. Dojo Kamiya Kaoru juga sudah ada muridnya dan sudah aktif kembali. Para siswa ingin belajar ilmu pedang kepada Kenshin. Saat situasi tenang ini, datanglah utusan dari pemerintahan Jepang, Inspektur Kawaji, yang ingin menyampaikan bahwa Okubo Toshimichi ingin berbicara kepadanya untuk membantu mereka dalam melawan Shishio Makoto, seorang mantan pembunuh bayaran di zaman perang dahulu yang berambisi untuk menggulingkan pemerintahan Jepang. Kenshin dijanjikan akan dibebaskan dalam setiap keilegalan termasuk kasus opium Megumi. 14 Mei 1878, Toshimichi pejabat Jepang dibuntuti oleh seorang suluhan Shishio, yaitu Seta Sojiro. Sojiro pun mengejar kereta yang ditumpangi Toshimichi dan langsung masuk ke kereta dan langsung menikam Toshimichi, serta menyampaikan pesan dari Shishio bahwa jika Toshimichi mengirim Batosai untuk melawan Shishio, maka jangan sia-siakan waktumu. Tanah ini akan menjadi milikku. Kemudian Sojiro tersenyum kepada Toshimichi dan langsung membunuhnya. Setelah itu, ada beberapa orang yang ingin membunuh Toshimichi. Akan tetapi mereka kaget karena Toshimichi sudah tergeletak tidak bernyawa. Pada saat Kenshin melihat Toshimichi yang sudah mati, Kenshin dibisiki oleh Sojiro dan mengatakan ada beberapa orang yang akan membunuh Toshimichi. Mereka pun memanfaatkan momen itu untuk mendahuluinya, dan Sojiro pun pergi. Melihat kekejaman Shishio yang membunuh beberapa petugas pemerintah, meski awalnya menolak ajakan pemerintah, membuat Kenshin menyetujui permintaan pihak pemerintah untuk menghentikan Shishio. Kenshin menemui Kaoru untuk pamit dan mengatakan bahwa akan menghentikan Shishio. Tetapi Kaoru takut jika Kenshin bisa kembali menjadi pembunuh lagi. Lalu Kenshin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuang masa lalunya. Lalu kemudian mereka pun berpelukan. Tepat setelah kepergian Kenshin, Sanosuke yang kesal akan keputusan Kenshin pergi keluar dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Shinomori Aushi yang tiba di Kyoto untuk mencari Himura Kenshin yang dikenal sebagai Hitokiri Batosai, lalu kemudian untuk mengajaknya bertarung. Akan tetapi yang ditemuinya adalah Sanosuke yang menantang Aushi bertarung untuk mendapatkan informasi tentang Kenshin, dan terjadilah pertarungan jalanan antara keduanya. Sanosuke dibuat babak belur oleh Aushi dan pertarungan dimenangkan oleh Aushi. Saat dalam perjalanan, Kenshin bertemu dengan Machi Misao,
yang berusaha mencuri Sakobato miliknya dan membawa Sakobato itu lari. Kenshin mendapati Misao dan meminta kembali pedang miliknya. Tetapi Misao tetap tidak memberikannya dan kemudian pedang itu langsung diambil oleh Kenshin. Ketika keduanya berbicara, datang seorang anak laki-laki yang berlari ketakutan dan menceritakan tentang nasib keluarganya yang semuanya dibunuh oleh pasukan Shishio karena berusaha melaporkan kekejaman Shishio kepada pihak berwenang. Kemudian Kenshin datang ke desa tersebut dan langsung membantai anak buah Shishio seorang diri. Kenshin mengalahkan pasukan Shishio meskipun identitasnya sebagai Hito Kiribatosai terungkap. Saat itu warga desa datang dan mengatakan itu ulah mereka sendiri yang tidak menurut kepada Shishio. Kenshin digiring ke Shishio sendiri. Saat itu Shishio yang bermain-main dengan anak buahnya kedatangan tamunya yaitu Kenshin. Saat Kenshin akan menghentikan Shishio, Shishio mengutus Sojiro yang mempunyai seni manis untuk berduel dengan Kenshin, yang berakhir dengan Sojiro mematahkan Sakobato Kenshin. Setelah itu Kenshin kembali ke desa. Di desa, anak buah Shishio yang dikalahkan Kenshin diikat, dan ketika anak itu akan membalas dendam kematian keluarganya, Kenshin menghentikannya. Di tempat lainnya, Shishio melihat pedangnya yang bernama Kotetsu Nagasone rusak akibat pertarungan Sojiro melawan Kenshin. Sojiro diperintahkan Shishio untuk memanggil 10 pendekar pedang untuk melakukan rencananya. Sesampainya di Kyoto, Kenshin ditemukan oleh Misao. Misao mengajak Kenshin untuk berlindung di sebuah penginapan yang dikelola oleh Kashiwazaki Kenji, yang sebenarnya seorang pensiunan ninja bernama Okina, yang pernah dipekerjakan oleh Shogun Tokugawa. Misao sendiri juga seorang kumaichi atau ninja wanita yang bercita-cita tinggi. Okina memperingatkan Kenshin bahwa seorang muridnya, Shinomori Oshi, orang yang mengalahkan Sanosuke sebelumnya. Oshi sendiri adalah pengintai yang ditugaskan di istana Edo dan telah membuat tujuan hidupnya untuk membunuh orang terkuat di Jepang termasuk Kenshin. Sementara itu, Kaoru memutuskan untuk mengikuti Kenshin ke Kyoto ditemani oleh Yahiko dan Sanosuke. Pada saat yang sama, Kenshin mencari orang yang membuat Sakobatonya, Arai Saku. Tapi sayangnya, Saku telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Saku mempunyai seorang anak yang menjadi pembuat pisau dan alat-alat bertani, bernama Seiku. Seiku awalnya menolak permohonan Kenshin untuk Sakobato lainnya, tetapi ketika prajurit elit Shishio Sawagejocho menculik bayinya, Seiku meminta kepada Kenshin untuk mengalahkannya. Saat Kenshin bertarung melawan Cho, Kenshin dibuat kewalahan karena tidak memiliki pedang yang sempurna. Pertarungan itu pun diketahui oleh Kaoru yang bergegas ke kuil untuk melihatnya. Melihat itu, Seiku kembali ke rumahnya dan mengambil kembaran Sakobato lainnya. Kemudian Seiku memberikannya kepada Kenshin. Saat Cho akan menghabisi bayi itu untuk mengancam Kenshin, Kenshin dengan cepat menyerang Cho dan kemudian mengalahkan Cho. Dengan menginterogasi Cho, diketahui bahwa Shishio akan menyerang Kyoto malam itu juga. Di tempat lain, Shishio dengan tentaranya siap untuk menyerang Kyoto. Polisi pemerintah bersama dengan Kenshin dan yang lainnya yang baru saja tiba berperang melawan pasukan Shishio. 「
Sementara untuk mencegah Oshi yang akan mengejar Kenshin, Okina menghentikan muridnya itu dan terjadilah duel antar ninja. Yang berakhir dengan kekalahan Okina. Kenshin menyadari bahwa tujuan utama Shishio adalah untuk membakar Tokyo, bukannya Kyoto. Kenshin menemukan kapal Shishio yang hendak berlayar ke ibu kota setelah mengetahui bahwa Sojiro telah menculik Kaoru. Kaoru ini menjadi beban si Kenshin aja ya. Dari episode 1 sampai episode 2 diculik mulu. Kenshin mengejar kapal itu dan kemudian berhasil masuk ke kapal. Di kapal dia disambut oleh Shishio yang melihatkan Kaoru yang mereka tawan. Shishio mencoba memancing emosi Kenshin dengan mengancam akan membakar Kaoru. Pertarungan pun tidak terelakkan dan Kaoru ditendang dan jatuh ke laut. Kemudian Kenshin terjun ke laut untuk menyelamatkan Kaoru, akan tetapi Kaoru tidak ditemukan. Keesokan paginya, seorang pria misterius menemukan tubuh Kenshin yang tidak sadar di pantai dan membawanya pergi. Film pun berakhir. Ending yang sangat menggantungkan.